Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab suci Al-Quran telah menjelaskan segala perkara, termasuk juga memberitahu umat manusia tentang fenomena alam lewat ayat-ayat kauniyah. Ada ayat yang sangat menarik perhatian, yaitu tentang mereka-mereka yang tidak masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Kami mengajak umat Islam untuk jihad intelektual menuju temuan baru dalam bidang sains dan teknologi dengan sebuah fakta dan teori dari para ilmuwan yang membuat kita berpikir lebih terbuka dari sebelumnya. Jika tidak berminat atau berniat tidak menyimak video ini sampai selesai, kami sarankan untuk skip sampai di sini, karena hanya akan menimbulkan kesalahpahaman dan jangan sampai tersindir di akhir video. Oke? Ketika ada teman atau sahabat kita yang bertanya apakah unta bisa masuk ke lubang jarum, mungkin kita menganggap dia sedang bercanda. Tapi kalau dalam Al-Quran tertulis kalimat seperti itu, maka itu bukanlah sebuah candaan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sesekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Agar lebih mudah dipahami, kami membagi pembahasan ayat ini menjadi 3 bagian, yaitu tentang unta masuk ke lubang jarum, orang-orang yang mendustakan ayat dan menyombongkan diri, dan makna dari keseluruhan ayat. Kalimat yang menarik perhatian adalah unta masuk ke lubang jarum, yang terdengar seperti sebuah kiasan atau suatu keadaan yang mustahil. Namun hal ini bisa mungkin terjadi kalau kita menjelaskannya dengan teori black hole atau lubang hitam. Sebelum mengulas tentang teori unta yang masuk lubang jarum, kita perlu memastikan kalau black hole itu benar-benar nyata dan juga sudah tertulis dalam Al-Quran. Ini bertujuan untuk mengagumi isi kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkan bisa menambah keimanan kita. Gagasan mengenai lubang hitam sendiri diajukan oleh John Michell, seorang jenius asal Inggris yang pertama kali mengungkapkan gagasan ini pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1783. Dan yang membuat umat Islam bangga adalah keberadaan lubang hitam ini sudah tertulis dalam Al-Quran yang turun pada abad ke-7 dalam surat At-Takwir ayat 15-16. Dalam terjemahan versi Kementerian Agama, ayat ini berbunyi, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Quran Surat At-Takwir ayat 15-16. Terjemahan ini sekilas mirip dengan konsep yang terdapat dalam surat Al-Waqiah ayat 75 yang berarti tempat peredaran bintang-bintang. Tetapi jika diterjemahkan kata per kata secara literal, maka kedua ayat tersebut memiliki konsep yang berbeda. Kata yang digunakan bukanlah al-nujum, melainkan khunnas atau retreating celestial bodies. Kata retreat merujuk pada menarik diri ke tempat yang terpencil atau tersembunyi. Khunnas dalam hal ini adalah objek yang tersembunyi atau tidak terlihat oleh mata manusia. Selanjutnya, kata al-jawari atau beredar secara bahasa adalah closeness atau nearness yang bermakna di dekat atau di sekitar. Dan kata khunnas atau terbenam secara bahasa adalah sweep yang bermakna menyapu. Kadang-kadang juga diartikan sebagai wipe out yang juga sering digunakan untuk menjelaskan fenomena black hole yang mampu menyedot dan menyapu semua benda langit di sekitarnya. Walaupun dinamakan lubang hitam, sebenarnya black hole bukanlah sebuah lubang yang berwarna hitam. Lubang hitam ini berbentuk bola, sama seperti kelereng, sama seperti bola voli, sama seperti bumi dan matahari. Serta kata hitam yang dimaksud juga bukanlah sebuah warna. Hitam sebenarnya adalah sebuah ketiadaan warna. Ditambah lagi black hole juga tidak bisa memancarkan cahaya. Maka jika tidak ada objek di sekelilingnya, black hole tak akan terlihat oleh mata manusia. Tentu ini selaras dengan ayat Al-Quran dengan sebutan bintang khunnas jika diartikan dengan bintang yang bersembunyi. Objek ini adalah sebuah bintang masif yang sudah kehabisan bahan bakar nuklirnya, lalu runtuh dalam gravitasinya sendiri, menyisakan sebuah benda besar misterius yang aneh. Bisa dibilang ini adalah sebuah bintang yang mati. Ini juga sudah tertulis dalam Al-Quran yang artinya, maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Jika diartikan secara umum, kata tumisat bisa berarti dihilangkan atau ditiadakan, yang tentu bisa diartikan sebagai bintang yang telah tiada. Keberadaan lubang hitam yang selama ini menjadi misteri dan hanya teori, secara real, pihak NASA juga sudah berhasil mengabadikan lewat foto yang telah dipublikasikannya. Objek ini menyerap apapun yang berada di sekitarnya dan tidak dapat kembali lagi, bahkan cahaya sekalipun akan dihisap olehnya. Objek dari black hole ini memang tidak terlihat, tetapi dapat dikenali dari sekeliling adanya materi yang terperangkap akibat gravitasi yang sangat kuat dan membentuk piringan akresi. Cakram ini berisi gas, debu, dan puing-puing bintang yang hancur akibat gravitasi
gravitasi lubang hitam ini membentuk cakram pipih di sekeliling lubang hitam. Lagi-lagi hal ini pun sudah disebutkan dalam Al-Quran. Demi langit yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Quran Surat At-Tariq ayat 1-3. Dalam terjemahan Al-Quran secara umum, kata sakib diartikan sebagai menembus. Namun dalam pengertian lainnya, kata ini bisa berarti menusuk, melubangi, menghantam, atau membuat lubang yang dalam. Area di sekitar black hole ini menciptakan gravitasi yang besar. Materi yang tertumpuk di sekitar lubang hitam dipanaskan hingga miliaran derajat dan mencapai hampir kecepatan cahaya. Bisa dikatakan apapun yang ada di dalam benda tersebut akan terjebak di sana selamanya. Bahkan cahaya pun tak akan bisa lepas, seperti masuk ke dalam terowongan yang tak berujung. Jika telah diketahui bahwa black hole itu nyata keberadaannya, bukan tidak mungkin teori unta masuk lubang jarum bisa dijelaskan. Sebagai bahan penjelasan, kita mengutip dari sebuah teori menurut Discovery Channel yang kami lansir dari kompas.com. Di sini objeknya adalah manusia, tapi kita ganti dengan unta. Ya nggak apa-apa lah ya. Ketika unta masuk ke lubang hitam, unta akan meregang, tubuh unta akan memanjang, lalu unta akan menjadi seperti spaghetti. Begitu masuk ke lubang hitam, unta tak punya pilihan, unta tak bisa lari ataupun kembali. Pada akhirnya unta itu akan tampak berhenti ketika sampai event horizon. Kemudian unta akan tampak meredup dan memerah, lalu unta itu akan menjadi terlalu panjang sampai akhirnya yang tersisa hanya hitam. Dari sini kita bisa menyimpulkan, dengan keadaan unta yang memanjang dan semakin mengecil, maka bisa dipastikan unta itu bisa masuk ke lubang jarum maupun yang lebih kecil dari itu. Yang lebih mengejutkan, dalam pengklasifikasiannya terdapat 4 black hole. Black hole yang paling besar ya kalian cari sendiri di internet. Tapi yang terkecil berukuran hingga mendekati 0,1 mm, yang bahkan lebih kecil daripada lubang jarum. Namun jangan salah, lubang hitam yang berukuran hanya 1 mm bisa menghancurkan bumi. Dia akan menghisap bumi dengan kecepatan 12 km per detik. Nah, jika bumi aja bisa dihisap, apalagi hanya unta yang ukurannya nggak seberapa itu. Lalu apa makna keseluruhan surat Al-A'raf ayat 40 dengan acuan seekor unta terhisap black hole? Dalam ayat itu disebutkan kalau orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran dan menyombongkan diri tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak pula masuk surga. Maka kita cari tahu dulu siapa orang yang dimaksud, baru kita hubungkan dengan unta yang masuk lubang jarum. Jika yang dimaksud dengan kata ayat-ayat adalah bukan semua ayat, artinya walaupun seseorang tidak mendustakan semua ayat yang ada dalam Al-Quran, misalnya 2 atau 3 saja, maka mereka sudah termasuk dalam golongan ini. Contoh orang yang mendustakan ayat Allah, misalnya seperti menganggap apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidak benar atau mengandung kebohongan. Biasanya orang ini akan mengganti apa yang sudah tertulis dalam Al-Quran dengan sesuatu yang lebih disenanginya, tentunya dengan nafsunya. Contohnya ada seseorang yang lebih suka dengan aturan yang dibuat oleh Barat walaupun bertentangan dengan Al-Quran. Lalu dia meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menyatakan bahwa syariat Islam tidak perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurutnya, syariat Islam itu ketinggalan zaman atau tidak relevan di zaman sekarang. Selanjutnya adalah orang-orang yang sombong atau menyombongkan diri dengan aturan yang telah dibuatnya itu lebih baik daripada Al-Quran. Tapi tanpa disadari, banyak kesombongan-kesombongan kecil yang sering kita lakukan. Seperti misalnya tidak menyimak orang berbicara karena menganggap dirinya lah yang paling tahu. Jika penafsiran ini benar, maka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri akan masuk surga, tetapi tidak akan melewati pintu-pintu langit, melainkan lewat lubang sempit. Dan sebelumnya akan tersiksa layaknya unta yang tertarik panjang sampai tersisa hitam ini, hingga bisa masuk ke lubang jarum. Dia akan merasakan penderitaan yang berat selama berjuta-juta tahun. Itulah Allah yang berfirman dengan kalimat yang sederhana, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Penafsiran maupun pembahasan dalam video ini bisa saja salah, tapi Al-Quran tidak akan pernah salah. Manusia tempatnya salah dan lupa, tetapi Allah tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.